jumpa dengan saya Dian Aulia di Miko Mubah Podcast, media informasi koperasi UMKM Musi Banyuasin. Nah, para pendengar Miko Mubah Partner, kali ini kita akan membahas tentang koperasi, terutama di era generasi milenial. Kalian tahu nggak sih apa itu koperasi? Koperasi itu sendiri adalah badan usaha atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dengan asas kekeluargaan. Di Indonesia itu sendiri ada 3 badan usaha yang diakui secara hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau yang kita kenal dengan PT, dan yang kedua adalah SIVI, dan ketiga adalah koperasi. Koperasi itu adalah berdasarkan asas kekeluargaan dan juga mempunyai prinsip-prinsip koperasi itu sendiri sehingga membedakan dengan badan usaha yang lainnya. Nah, Miko Mubah Partner, dalam kesempatan ini, di episode perdana ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Adrian dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Halo Bapak, selamat datang. Halo, selamat datang teman-teman Miko Partner. Dan juga ada Bapak Samsul Rizal dari Ketua Umum KUD Gindi Sugitoman. Halo Bapak, selamat datang, terima kasih. Nah Pak, mungkin dari pendengar-pendengar kita ini ada yang belum tahu Pak ya. Jadi sebenarnya apa itu batik gambut Pak? Baik Bu Dian, ini adanya batik gemuk adalah batik khas Musi Banyuasin yang berasal dari getah gambir. Getah gambir itu sama dengan getah gambo ya Pak ya? Iya Bu, sama. Oh, mungkin di dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan gambir, tapi di Musi Banyuasin sendiri masyarakatnya menyebutnya dengan gambo. Gambir. Oh iya betul Pak. Nah yang kedua Pak, apakah benar Pak kalau produksi batik gambo ini hanya satu-satunya di Provinsi Sumatera Selatan? Iya benar. Produksi batik gambir ini hanya satu-satunya di Sumatera Selatan. Mungkin itu yang menjadikannya khas sebagai daerah Musi Banyuasin ya Pak ya. Jadi Iya. etnik kekayaan Nusantara juga. Iya. Yang ketiga, gimana sih Pak pertama berdirinya KUD Gindi Sugitoman ini Pak? Berasal dari perkumpulan petani-petani gambir yang membantu usaha koperasi. Oh, jadi awalnya itu dari perkumpulan keluarga yang sadar akan bagaimana manfaatnya koperasi yang kemudian membentuk KUD Gindi Sugitoman. Yang bergerak di bidang pengolahan getah gambir dan batik gambir. Jadi koperasi ini itu jenisnya koperasi produsen ya Pak ya? Iya. Nah, Miko Partner, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi koperasi itu sebenarnya ada 5 jenis, bukan hanya sebagai koperasi simpan pinjam seperti yang beredar luas di masyarakat. Ada koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi produsen itu sendiri. Salah satu contohnya adalah koperasi produsen yang memproduksi batik gambo di Musi Banyuasin. Selanjutnya Pak, mau tahu nih, apa saja produk yang dijual di koperasi Gindi Sugitoman Pak? Yang dijual di koperasi Gindi Sugitoman menjual getah gambir sebagai obat-obatan dan batik gambir sebagai kain khas Mubah. Oke, nah ini bagi ke Pak Adrian ya Pak ya, karena kan kita dalam usaha itu sering sekali mengalami kendala. Salah satunya adalah kendala dalam penjualan. Menurut Pak Adrian nih Pak, bagaimana tips agar meningkatkan penjualan dari koperasi itu sendiri? Padahal kita tahu bahwa kita mempunyai kualitas yang baik, tapi penjualan itu tidak serta-merta naik. Oke, ini menarik banget ya nih Sobat Miko Partner. Kalau misalnya kita ngomongin penjualan, kalau penjualan ini sekarang kan era digital. Kayak kita bisa menggunakan sosmed, kita juga bisa menggunakan e-commerce ataupun misalnya kayak Shopee, kalau kita sekarang saya Tokopedia dan lain-lain. Nah kalau selain itu kita juga harus building atau kita membangun brand marketing kita nih, kayak misalnya brand itu seperti apa. Jadi kan biasanya kalau koperasi-koperasi masih dalam unit kabupaten, mereka masih kurang tahu nih Mbak branding itu seperti apa. Nah di sini mungkin kita akan belajar banyak mengenai branding dan marketing seperti itu. Pak, boleh nanya nggak nih Pak, boleh tahu nggak produk-produk yang dijual oleh koperasi Gindi Sugitoman ini sudah memiliki hak paten nggak Pak atau haknya? Baik, ini belum mempunyai hak paten. Belum mempunyai Pak ya Iya. sampai saat ini ya Pak ya. Kalau menurut Pak Adrian nih, sebetulnya seberapa penting sih Pak hak paten itu dimiliki oleh suatu badan usaha? Oke, kalau hak paten itu sangat penting sekali nih Mbak Dian, karena sebenarnya kan hak paten itu untuk kita mengetahui bahwa ini produk yang benar-benar punya kita nih. Contoh aja misalnya di ini getah gambir gitu misalnya ada namanya, berarti kan kita juga sebagai manusia pasti ada nama kan ya. Ya, Dan ini betul. juga di undang-undang juga diatur nih Mbak Dian, di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dia mengatur mengenai hak paten suatu usaha. Jadi kayak misalnya ada namanya, misalnya namanya Gindi Sugitoman gitu. Nanti akan ada Gindi Sugitoman yang lain, berarti itu tidak diakui secara hukum. Makanya penting banget untuk hak paten di KUD seperti itu.
Jadi komersialisasi merek ini salah satu bentuk strategi bisnis juga ya Pak ya? Betul, namanya kalau kita strategi ini namanya branding, Mbak Dian. Kalau misalnya teman-teman tahu bagaimana sih cara kita membangun brand, bagaimana cara kita membangun sebuah citra merek, nah itulah yang namanya kata branding. Jadi bukan cuma nama, tapi value-nya apa, value-nya apa, terus tuh misalnya unik selling point-nya apa. Jadi hal yang unik dari Geta Gambir ini apa gitu. Ini kan kayak satu-satunya di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia gitu ya. Jadi ini sangat unik sekali nih, apalagi kita bisa mengembangkannya dengan baik dengan branding tersebut. Banyak sekali keunggulan yang dapat kita Betul. dapat ya Pak ya. Nah kita masih membahas tentang KUD Ginde Sugitoman ya. Kepada Pak Samsul Rizal, saat ini itu udah berapa banyak Pak anggota dari Ginde Sugitoman itu sendiri? Jumlah anggota Koperasi Ginde Sugi saat ini sebanyak 30 anggota. Itu yang tergabung dalam koperasi ya Pak? Iya. Apakah lahan gambut sudah menjadi mata pencarian utama di Desa Babatoman? Ya, memang sudah menjadi mata pencarian utama bagi para petani gambut. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh cerita sedikit bagaimana sih cara proses pembuatan dari batik gambut itu sendiri Pak? Nah, jadi ini sudah hampir setengah jadi ya Pak ya? Iya. Ini sudah dijumput, selanjutnya prosesnya di gimana Pak? Ini prosesnya di perendaman, setelah di perendaman dijemur, lalu di perendaman karena pengunci warna dari kapur. Pengunci warna itu butuh waktu berapa lama? Pengunci warna butuh sekitar 10 menit, lebih kurang. 10 menit. Jadi kira-kira nih Pak ya, ini ada bahan 3 meter. Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan dari produksi awal sampai menjadi kain batik yang bisa dijahit lagi untuk menjadi batik? Butuh waktu 1 malam, 1 hari 1 malam untuk pengeringan. Pengeringannya 1 hari 1 malam sudah Iya, cukup ya iya. Pak ya. Keunggulannya Pak, keunggulan dari produk ini sendiri itu apa Pak? Banyak keunggulannya. Keunggulan dari batik gambut ini adalah menggunakan warna alami dari Geta Gambir yang pastinya ramah lingkungan. Oke, jadi produk atau bahan alami yang digunakan untuk mewarnai kain batik itu sendiri ya Pak ya, Iya. sesuai sekali sama visi misi dari kabupaten kita. Selanjutnya ya Pak ya, gimana sih Pak kalau teman-teman Miko partner di luar sana pengen banget nih membeli produk yang Bapak tawarkan? Untuk saat ini bisa didapatkan beberapa tempat, salah satunya di Dekranasda. Dekranasda yang ada di toko Bupati Musi Banyuasin Iya. ya Pak ya. Nah Pak, apakah produk-produk dari koperasi Ginde Sugitoman ini sudah masuk ke pasar digital ya Pak ya? Ya, sudah masuk ke pasar digital, tapi belum efektif. Belum efektif. Kemarin pernah dipublikasikan di mana aja Pak? Apakah pernah di media Facebook atau Instagram dari KUD itu sendiri? Di media Facebook, di Instagram belum. Belum ada di Instagram. Jadi baru di media Facebook ya Pak ya? Iya. Karena memperkenalkan di wilayah Musi Banyuasin. Nah sejauh ini ya Pak ya, kan batik gambut itu sendiri sudah mempunyai pangsa pasar sendiri. Iya. Jadi sejauh ini ada nggak sih Pak dukungan dari pemerintah untuk koperasi Ginde Sugitoman? Sudah ada. Bentuk dukungannya seperti apa Pak? Untuk pembuatan rumah produksi gambut, rumah pengeringan Geta Gambir. Itu yang mengelola dari anggota koperasi. Ya, Oke, jadi sejauh ini sudah ada dukungan dari pemerintah untuk KUD Ginde Sugitoman untuk pengelolaan Geta Gambir itu sendiri Iya, ya Pak ya. benar. Kalau sejauh ini, apa sih Pak tantangan terberat dalam produksi Geta Gambir itu sendiri? tantangan yang lebih berat lagi itu harga pasar tempat penjualan Geta Gambir atau ini batik gambut. Biasanya Pak, kalau satu orang petani itu bisa menjual Geta Gambir 1 minggu berapa kilo Pak? Kalau diperkilokan dari 15 jaras, karena di situ masih per jaras. Kalau diperkilokan aku kurang paham. Perjalanan Perjalanan. Pak ya. Dari Pak Adrian ya Pak, gimana sih Pak menurut Bapak ya promosi secara digital itu cukup mahal? Tanggapannya gimana kira-kira Pak? Sebenarnya kalau kita lihat bahwa produk secara digital itu tidak mahal ya, jadi kayak memang dia sudah free disediakan oleh media platform atau misalnya media sosial atau e-commerce seperti itu, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, di sini kan banyak nih ada produknya, ada berbagai macam produk dan sebenarnya itu masih sangat mungkin dilakukan oleh
teman-teman kita gitu yang ada di koperasi untuk dijual di berbagai platform tersebut seperti itu. Tapi kan kemarin sudah dipromosikan melalui media Facebook ya Pak ya? Iya. Apakah belum ada SDM yang mengelola media sosial tersebut? Belum ada. Belum ada. Gimana nih Pak Adrian? Apakah SDM itu penting untuk mengelola dari media sosial? Betul, SDM sangat penting nih untuk mengelola berbagai macam penjualan dari produk-produk ini. Saya untuk Miko Partner sendiri, kalau misalnya ada partners misalnya yang ingin menjual ataupun memasarkan produk ini kan memang harus mengetahui nih langkahnya seperti apa, terus tuh apa yang harus dijual, bagaimana kemasannya, bagaimana cara brandingnya dan lain-lain. Nah itu perlu kita lakukan setidaknya mungkin pelatihan atau misalnya kita melakukan kunjungan ke mereka bagaimana cara menggunakan platform ini seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan KUD seperti ini. Kira-kira kemampuan khusus apa sih Pak yang perlu dimiliki oleh anggota koperasi itu sendiri dalam media pemasaran ini? Sebenarnya kalau kemampuan khusus tersendiri itu emang nggak ada nih bagian, tapi memang harus yang adanya keinginan dan juga kayak emang berpikir kreatif. Karena kan sekarang industrinya industri ekonomi kreatif nih. Ya. Jadi kayak ini kan dari Tagambir yang seperti ini ya kita nggak tahu nih untuk apa nih digunakannya gitu. Ternyata ada loh bisa digunakan untuk sakit mah tadi ya. Bisa sakit mah, terus apa lagi Kak? Sakit mah untuk anak-anak yang masih kecil juga. Oh, untuk pilek juga. Jadi kan kita nggak tahu nih kalau misalnya dipasarkan kita harus lebih paham lagi kayak gimana cara membrandingnya dan juga ternyata bisa dijadikan kain seperti ini juga ya Mbak Iya Dian. betul, ini dari proses. Ini cantik sekali ya, Miko Partner. Ini adalah batik dari Miko Partner. Ini cantik sekali. Ini bisa dijadikan sebagai kain ataupun batik kemeja atau kantoran juga ini sangat bagus sekali. Kepada Pak Adrian nih Pak, Betul. menurut Bapak apa sih kiat-kiatnya kita tetap bertahan terhadap persaingan global di era COVID-19 ini? Kalau kita ngomongin COVID berarti kan kayak kita ngomongin bagaimana cara orang itu beradaptasi ya. Jadi kayak emang dia harus agile bisnis. Jadi kayak bagaimana bisnis itu nggak kaku nih Pak. Jadi kayak nggak cuma sekedar jualan getah gambir, tapi Bapak juga udah menjual kain gitu. Bahkan kalau misalnya ada bisa dijualkan juga tuh secara bajunya atau seperti apa gitu. Nah itu juga mungkin bisa dilakukan di kemudian hari gitu. Jadi memang harus ada namanya strategi, namanya marketing mix. Jadi kayak ada produknya apa, harganya berapa, promosinya seperti apa. Jadi kayak memang sudah dilakukan dengan baik harusnya seperti itu. Terakhir nih ya kepada Pak Adrian, tolong ya Pak ya tips dan trik dari Oke. Bapak agar koperasi-koperasi itu tidak hanya koperasi tetapi juga UMKM di Musi Banyuasin itu secara masif dapat dikenal oleh masyarakat luas. Sederhananya bagaimana cara mereka bisa dikenal oleh masyarakat luas, kita harus membangun branding. Branding itu adalah membuat citra merek. Nah jadi kalau misalnya teman-teman Miko Partners yang ada satu usaha ataupun misalnya ada usaha misalnya mengenai KUD ini yang membantu orang tua ataupun misalnya membantu tetangga seperti itu ya Pak ya, harus ditahu nih misalnya ini kainnya kain apa. Jadi kayak mereknya misalnya Gambo, Mubah, edisi Sugi Ginde misalnya apa. Nah, dicari mereknya. Jadi kayak memang harus selain itu juga kita pakai marketingnya itu dengan online. Jadi nggak cuma orang Mubah aja bisa beli, tapi di luar Mubah juga bisa beli. Jadi pemanfaatan media sosial itu sangat penting Betul, di era betul seperti sekali. ini. Oke, terima kasih Pak Adrian. Nah, Miko Partners, sekarang kan kita sudah tahu bahwa Indonesia itu punya banyak sekali kerajinan dan budayanya. Tugas kita adalah melestarikan budaya lokal tersebut agar tetap menjadi citra diri bangsa dengan cara turut melestarikan dan membeli produk-produk lokal UMKM Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Adrian sebagai narasumber kita hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Samsul Rizal atas sharing dan ilmu yang bermanfaatnya. Demikianlah episode kali ini. Terima kasih banyak untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Koperasi Keren UMKM Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Zulbakar Messi selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan dengan era digitalisasi saat ini, kami mengajak seluruh koperasi dan UKM di Kabupaten Musi Banyuasin mendukung dan ikut serta pada kegiatan pemanfaatan media sosial sebagai media informasi publikasi koperasi untuk menuju Mubah Maju Berjaya tahun 2022. Jangan lupa saksikan terus episode terbaru dari Miko Mubah Channel. Jangan lupa like, comment.
dan subscribe. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.